warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Sulistiawati dengan NIM 150325000131 kelas 1C semester 1 di Universitas Bina Bangsa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Putri Handayani, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan secara singkat tetapi jelas tentang isi buku pengantar ilmu komunikasi karya Ikrimah guna memenuhi tugas ulangan akhir semester tahun 2026. Nah teman-teman, buku ini tuh membahas tentang dasar-dasar ilmu komunikasi yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan sering banget kita lakukan tanpa sadar. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang apa sih itu ilmu komunikasi. Jadi, menurut buku karya Ikrimah ini, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan efek atau feedback. Jadi sederhananya tuh, komunikasi itu bukan cuma soal ngobrol, tapi juga soal bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, bagaimana pesan itu diterima, dan apa sih dampaknya bagi orang lain. Karena kan kita manusia, kita adalah makhluk sosial. Nah, komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Lalu teman-teman, kita akan mempelajari tentang membahas tentang proses dan unsur komunikasi. Dalam proses komunikasi, ada beberapa unsur penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua adalah media sebagai alat penyampaian. Dan yang ketiga, ada komunikan sebagai penerima pesan. Nah, selain itu juga ada feedback atau umpan balik yang menunjukkan bahwa komunikasi pada umumnya berjalan dua arah. Namun terkadang teman-teman, dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan mulus karena bisa saja terganggu oleh noise seperti gangguan teknis, perbedaan bahasa, atau kondisi psikologi. Nah, teman-teman, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Di buku karya Ikrimah ini, kita menjelaskan berbagai jenis komunikasi. Yang pertama, yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya saat kita berpikir, merenung, atau saat kita sedang beribadah. Lalu yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar individu. Itu dilakukan oleh dua orang biasanya. Lalu yang ketiga ada komunikasi kelompok yang terjadi dalam kelompok kecil. Nah, misal kita sedang berbicara dengan keluarga, itu termasuk ke dalam kelompok kecil. Selain itu juga teman-teman, kita ada komunikasi organisasi dan komunikasi massa yang menggunakan media seperti televisi, radio, dan media sosial. Nah, teman-teman, setiap jenis komunikasi ini kita memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Lalu teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi memiliki banyak fungsi, yaitu salah satunya adalah fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi. Ada juga fungsi edukatif untuk memberikan pengetahuan seperti pembelajaran. Lalu ada juga fungsi persuasif untuk memengaruhi sikap dan perilaku, serta fungsi hiburan. Teman-teman, selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bermasyarakat, agar nilai dan norma yang kita jalankan tetap terjaga. Lalu teman-teman, kita bakalan membahas hambatan di ilmu komunikasi. Terkadang di ilmu komunikasi kita dilakukan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Namun, komunikasi juga bisa mengalami hambatan teman-teman. Misalnya seperti perbedaan budaya, perbedaan makna bahasa, gangguan teknis, atau kondisi emosi. Karena hambatan itu bisa menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Nah teman-teman, sebagai penutup di pembahasan kita kali ini, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu buku pengantar ilmu komunikasi karya Ikrimah mengajarkan bahwa komunikasi adalah proses penting yang sangat memengaruhi kehidupan manusia. Dengan memahami ilmu komunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, bijak, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itulah teman-teman isi dari buku pengantar ilmu komunikasi karya Ikrimah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.